Hujan mengguyur Jakarta malam itu. Jamal, seorang karyawan swasta, baru saja selesai lembur. Jam sudah menunjukkan pukul 00.45 dini hari. Ia harus segera pulang ke rumahnya di Tebet. Biasanya, dia menghindari terowongan Casablanca kalau malam hari. Tapi malam itu, jalanan utama macet total karena ada perbaikan jalan. Mau tak mau, ia harus mengambil jalur terowongan itu. Masa iya sih? Serem-serem. Kan cuman cerita doang, gumamnya sambil mengenakan helm. Ketika motornya mulai memasuki mulut terowongan, hawa di sekitarnya langsung berubah. Udaranya terasa lebih dingin, lembab, dan entah kenapa matanya seperti berat. Lampu-lampu neon yang biasanya terang kini berkedip pelan seperti hampir mati. Sunyi, tak ada kendaraan lain. Hanya suara gemuruh hujan dari atas aspal. Saat melewati pertengahan terowongan, dari sudut mata, Jamal melihat sesuatu. Seorang wanita berdiri di trotoar sempit di pinggir terowongan. Bajunya lusuh, rambutnya basah, menjuntai menutupi sebagian wajahnya. Ia tak bergerak, hanya berdiri. Jamal mencoba mengabaikannya, tapi motornya tiba-tiba melambat sendiri, seperti ada tangan tak kasat mata yang menahannya. Ia membetulkan posisi duduknya, menarik gas lebih keras, tapi tidak ada perubahan. Motor tetap melaju lambat. Panik mulai menjalari hatinya. Lalu, dari kaca spion, ia melihat wanita itu menghilang. Tiba-tiba, dari arah depan, sosok wanita itu muncul tepat di tengah jalan. Tangan terentang, seolah ingin menghentikan Jamal. Jamal menjerit dan membanting stang ke kiri. Motornya oleng. Ia hampir saja menabrak dinding terowongan. Dalam ketakutan, Jamal menatap ke jalan. Kini, puluhan sosok berjejer di sepanjang dinding terowongan. Ada yang berdiri kaku, ada yang tanpa kepala, ada yang menatap dengan mata kosong. Tubuh mereka tampak luka-luka, mengenakan pakaian seperti zaman lama. Suara bisikan perlahan mulai mengisi helm Jamal. "Kami belum selesai. Bantu kami. Jangan tinggalkan kami." Tangan-tangan hitam mulai muncul dari aspal basah, mencoba mencekram ban motor Jamal. Ia menarik gas sekuat tenaga, hampir menangis karena ketakutan. Ketika akhirnya ia berhasil keluar dari terowongan,
Tubuhnya basah kuyup oleh keringat, meskipun hujan semakin deras. Ia menepi di pinggir jalan, napas terengah-engah saat hendak menoleh untuk memastikan keadaan. Tiba-tiba dari kaca spion, Jamal melihat seorang anak kecil duduk di jok belakangnya. Anak itu mengenakan pakaian putih, matanya hitam, legam tanpa bola mata. Wajahnya menatap kosong ke arah Jamal. Seketika motor Jamal mati total, dan suara kecil berbisik tepat di telinganya. "Temani kami." Malam itu, Jamal ditemukan keesokan paginya oleh petugas ronda. Ia masih duduk membeku di atas motornya. Matanya terbuka lebar, bibirnya komat kamit tak jelas. Hingga hari ini, Jamal belum pernah lagi tersenyum, karena konon satu dari mereka yang ia lihat malam itu sudah ikut pulang bersamanya. Sejak malam itu, Jamal tidak pernah lagi sama. Tubuhnya lemas, matanya kosong. Di rumah, ia sering berbicara sendiri. Kadang-kadang terdengar seperti berbicara dengan anak kecil. Ibunya yang tinggal bersamanya mulai curiga saat melihat banyak bekas jejak kaki kecil basah di lantai rumah. Padahal Jamal tinggal sendiri di rumah. Suatu malam, ibunya mendengar suara tawa kecil di dalam kamar Jamal. Pelan cekikikan, seperti suara anak kecil bermain. Dengan rasa takut, sang ibu mengintip dari celah pintu. Dilihatnya Jamal duduk bersila di lantai, menghadap sudut kamar yang kosong. Di depannya seolah-olah ada seseorang, dan ia menyodorkan sebuah mainan, mobil-mobilan sambil tersenyum kosong. "Ibu, kenalin, ini teman baru Jamal," katanya lirih, tanpa menoleh. Sejak itu, gangguan semakin parah. Lampu sering mati sendiri, barang-barang rumah berpindah tempat. Bahkan, ibunya pernah melihat sekilas bayangan anak kecil berlari, melintasi lorong rumah. Akhirnya, atas saran seorang ustadz, ibunya membawa Jamal ke seorang kiai tua di pinggiran Jakarta. Kiai itu hanya menatap Jamal sebentar sebelum menghela napas panjang. "Ada yang ngikutin kamu dari terowongan itu," katanya. "Bukan satu, tapi lebih dari satu. Mereka menandai kamu. Jamal harus kembali, harus memulangkan mereka." Malam Jumat Kliwon, Jamal ditemani dua orang ustadz memberanikan diri kembali ke terowongan Kasablanka. Mereka membawa air doa, kemenyan, dan sesaji sederhana. Nasi kuning, kembang 7 rupa, dan boneka kayu kecil. Saat Jamal turun dari mobil, di depan mulut terowongan,
Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dari terowongan yang gelap itu terdengar suara-suara lirih. "Kau kembali, temani kami, jangan tinggalkan kami lagi." Langkah Jamal berat. Setiap meter yang ia tempuh terasa seperti 1000 kilogram di kakinya. Tiba di tengah terowongan, Ustadz memerintahkan Jamal menaruh boneka kayu dan nasi kuning di tanah. Dengan gemetar, Jamal berlutut, menaruh sesaji, lalu membisikkan permintaan maaf. Tiba-tiba, hembusan angin dingin yang tidak masuk akal menyapu mereka bertiga. Lampu-lampu jalan mati seketika, dan dari kegelapan, bayangan-bayangan muncul. Ada puluhan. Wajah mereka muram, kosong, ada yang berdarah, ada yang tampak hanya setengah badan. Jamal menahan air mata. Sosok anak kecil yang selama ini mengikutinya berjalan paling depan. Ia hanya menatap Jamal, lalu perlahan membalikkan badannya dan berjalan ke dalam kegelapan bersama yang lain. Saat mereka semua lenyap, angin berhenti. Lampu jalan menyala kembali. Jamal terjatuh di tempat, menangis sesegukan. Entah karena lega atau karena kesedihan yang berat, entah dari mana. Malam itu, Jamal pulang ke rumah. Ibunya memeluk erat-erat. Tidak ada lagi suara cekikikan, tidak ada lagi jejak kaki basah. Tapi di kamar Jamal, di sudut dekat jendela, sebuah mainan mobil-mobilan tua tergeletak diam, berdebu. Dan setiap malam, saat Jamal mencoba tidur, kadang-kadang ia masih mendengar suara kecil dari kejauhan. Terima kasih telah berani masuk ke ruang mencekam. Jangan lupa tinggalkan jejakmu dan like, komentar, dan subscribe sebelum bayangan itu menjemputmu. Sampai jumpa di kisah gelap berikutnya.